Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya. Oke lur, kali ini saya akan menyikapi permintaan dulur kita. Ini ada dulur kita yang minta dijelaskan kembali soal makna atau pemahaman aset Nusantara atau harta amanah Bung Karno. Oke lur ya, sekedar dulur ingat kembali bahwa sumber daya alam Indonesia dan yang lain sebagainya adalah aset Nusantara milik Nusantara tercinta. Jadi saya ulangi ya lur ya, sekedar dulur ingat kembali bahwa sumber daya alam dan yang lain sebagainya adalah aset Nusantara milik Nusantara tercinta. Harta amanah Bung Karno yang meliputi dari sumber daya alam dan yang lain sebagainya itu jumlahnya atau kapasitasnya cukup fantastis atau luar biasa ya lur ya. Baik harta amanah atau aset Nusantara yang ada di dalam Nusantara atau harta amanah atau aset Nusantara yang ada di luar Nusantara. Satu contoh seperti beberapa bulan yang lalu keris Pangeran Diponegoro alhamdulillah sudah dikembalikan ke Nusantara tercinta oleh Belanda ya lur ya. Saya ulangi ya lur ya, sekedar dulur tahu bahwa beberapa bulan yang lalu keris Pangeran Diponegoro sudah dikembalikan pihak Belanda ke Nusantara tercinta ya lur ya. Yang dimaksud harta amanah Bung Karno adalah Nusantara tercinta, aset Nusantara, dan yang lain sebagainya. Adapun aset Nusantara dan yang lain sebagainya adalah milik Nusantara tercinta atau milik Indonesia Raya. Saya ulangi kembali ya lur ya. Jadi makna atau pemahaman soal harta amanah Bung Karno adalah Nusantara tercinta, aset Nusantara tercinta, dan yang lain sebagainya. Adapun Nusantara tercinta, aset Nusantara tercinta, dan yang lain sebagainya adalah milik Nusantara tercinta atau milik Indonesia Raya. Oke lur ya, sudah jelas ya lur ya. Sekedar dulur ingat kembali bahwa beberapa bulan yang lalu terjadi kasus di Jawa Tengah ya lur ya, yang menurut informasi menggunakan modus pewaris aset Nusantara atau pewaris harta amanah ya lur ya. Dan alhamdulillah kasus di Jawa Tengah yang mengatasnamakan Ratu Sejagat dan menggunakan modus pewaris harta amanah atau pewaris aset Nusantara alhamdulillah sudah tertangkap oleh pihak yang berwajib ya lur ya. Dan adapun selain kejadian kasus di Jawa Tengah itu ya lur ya, sekedar dulur ingat kembali beberapa bulan yang lalu juga ada kasus dengan modus
mas batangan atau mas lempengan ya lur ya. Jadi beberapa bulan yang lalu saya ingatkan kembali ya lur ya, ada kasus yang menggunakan modus mas batangan atau mas lempengan ya lur ya. Jadi saya berpesan kembali ya lur ya, hati-hati ya lur ya dengan modus orang-orang yang mengatasnamakan Ratu Sejagat dan menggunakan modus pewaris harta amanah atau pewaris aset Nusantara ya lur ya. Hati-hati dengan modus-modus itu ya lur ya. Dan sekedar dulu ingat kembali bahwasanya beberapa bulan yang lalu juga terjadi kasus dengan modus mas lempengan atau mas batangan ya lur ya. Jadi saya berharap dulur-dulur ingat kejadian itu sehingga dulur-dulur bisa selektif dan bisa berhati-hati akan menyikapi hal-hal itu ya lur ya. Hati-hati ya lur ya dengan modus-modus tersebut. Sudah jelas ya lur ya. Kalau sudah jelas saya kiri cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sudilah untuk dimaafkan ya lur ya. Saya hanya hamba Allah yang penuh salah dan dosa. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam jagat raya.